Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Destia Bejayanti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 2B. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana otak dan hormon bekerja sama dalam mengatur emosi, perilaku, serta bagaimana tubuh memberikan respon terhadap berbagai stimulus yang kita terima setiap hari. Otak merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Dalam mengatur emosi dan respon terhadap rangsangan, terdapat beberapa bagian otak yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah korteks prefrontal. Bagian ini berada di bagian depan otak yang berfungsi untuk berpikir logis, mengambil keputusan, mengendalikan emosi, serta mengontrol perilaku agar sesuai dengan situasi. Misalnya nih, ketika seseorang sedang marah, korteks prefrontal akan membantu kita menahan diri agar tidak bertindak secara impulsif. Yang kedua, amigdala. Amigdala berfungsi untuk mengendali emosi, terutama rasa takut, marah, dan cemas. Ketika seseorang menghadapi situasi yang mengancam, amigdala akan segera mengirimkan sinyal bahaya sehingga tubuh lebih siap untuk bereaksi. Selanjutnya ada hipokamus. Hipokamus berperan dalam pembentukan memori serta menghubungkan antara pengalaman masa lalu dengan emosi yang sedang dirasakan. Contohnya nih, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mungkin akan merasa takut ketika melewati lokasi yang sama. Dan bagian selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem hormon melalui kelenjar hipofisis. Bagian ini juga mengatur respon tubuh terhadap stres seperti peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan produksi hormon. Nah, sebelum membahas bagaimana tubuh merespon suatu stimulus, kita perlu mengetahui dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stimulus? Jadi, stimulus adalah segala bentuk rangsangan yang berasal dari luar maupun dalam tubuh yang dapat memicu terjadinya suatu respon. Nah, stimulus terbagi menjadi dua. Ada stimulus yang berasal dari luar tubuh dan ada stimulus yang berasal dari dalam tubuh. Nah, yang pertama, stimulus yang berasal dari luar tubuh. Itu disebut dengan stimulus eksternal. Misalnya nih, suara keras, cahaya yang sangat terang, suhu panas atau dingin, serta sentuhan. Sedangkan stimulus yang berasal dari dalam tubuh disebut stimulus internal. Misalnya, rasa lapar, haus, nyeri, atau perubahan kadar gula darah. Setelah stimulus diterima oleh organ indera atau reseptor di dalam tubuh, informasi tersebut akan dikirimkan ke otak melalui saraf sensorik untuk diproses sehingga tubuh dapat memberikan respon yang sesuai. Di otak, amigdala akan menilai apakah stimulus tersebut berbahaya atau tidak. Jika dianggap berbahaya, hipotalamus akan mengaktifkan sistem saraf simpatif sehingga tubuh memasuki kondisi fight or flight atau respon melawan atau menghindar. Akibatnya, denyut jantung menjadi meningkat, napas menjadi lebih cepat, pupil mata melebar, dan tubuh menjadi lebih waspada agar siap menghadapi situasi tersebut. Selain sistem saraf, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh berbagai hormon. Hormon yang pertama adalah dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan penghargaan. Saat kita berhasil mencapai suatu tujuan, kadar dopamin akan meningkat sehingga muncul rasa puas. Hormon kedua adalah serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati, kualitas tidur, dan nafsu makan. Kadar serotonin yang rendah sering dikaitkan dengan depresi dan gangguan kecemasan. Selanjutnya, oksitosin. Hormon ini dikenal sebagai hormon kasih sayang karena membangun rasa percaya, kedekatan emosional, dan ikatan sosial, misalnya antara ibu dengan bayi. Kemudian terdapat hormon kortisol, yaitu hormon stres. Saat seseorang mengalami tekanan, kadar kortisol meningkat sehingga tubuh menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan. Namun, apabila kadarnya terlalu tinggi dalam waktu yang lama, dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental. Dan yang terakhir adalah hormon adrenalin. Adrenalin bekerja sangat cepat ketika seseorang berada dalam situasi yang darurat. Hormon ini meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan energi agar tubuh mampu bereaksi lebih cepat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa emosi dan perilaku manusia merupakan hasil kerjasama antara sistem persyarafan yang ada di otak dan berbagai hormon yang ada di dalam tubuh. Bagian-bagian otak seperti korteks prefrontal, amigdala, hipokamus, dan hipotalamus bekerja sama dengan hormon seperti dopamin, serotonin, oksitosin, kortisol, serta adrenalin dalam mengatur cara kita berpikir, merasakan emosi, dan merespon lingkungan.
Sekian video dari saya, terima kasih karena telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Destia Dwi Jayanti pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!